Vladimir Putin kepada Erdogan mengatakan operasi militer Rusia ke Ukraina berlanjut kecuali syarat berikut ini. Hurrah! Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan operasi militer ke Ukraina sejauh ini berjalan sesuai rencana. Dia tak akan menghentikan serangan kecuali Ukraina berhenti bertempur. Pernyataan itu disampaikan Putin kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam percakapan teleponnya pada Minggu kemarin. Erdogan mengatakan kepada Putin untuk melakukan gencatan senjata setelah pertempuran sejauh ini. Istana Kremlin dalam pernyataan mengungkapkan Putin mengatakan kepada Erdogan bahwa dia siap untuk berdialog dengan Ukraina bersama mitra asing, namun setiap upaya untuk menarik diri dari negosiasi akan gagal. Media Rusia melaporkan di hari yang sama Putin juga berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron selama hampir 2 jam. Percakapan telepon itu berlangsung saat Ukraina terus dibombardir atas kesalahan presidennya di kota Mariupol. Upaya untuk mengevakuasi 200.000 warga gagal total. Banyak warga yang terperangkap di kota pelabuhan itu terpaksa tidur di tempat perlindungan. Serangan juga terjadi di kota Irpin, hanya berjarak sekitar 25 km dari Kiev. Warga kota termasuk anak-anak dan perempuan juga berada di sana. Serangan terus berlanjut akibat dari Presiden Zelensky tidak ingin memberhentikan daripada serangan ataupun pertempuran yang terjadi di Ukraina dan tetap memilih untuk melawan Rusia. Beredar video pasukan C-nya turunkan bendera Ukraina lalu diganti bendera Rusia. Beberapa pasukan C-nya ada di wilayah Ukraina dengan berani menurunkan bendera Ukraina. Pada video yang diunggah akun Instagram @indo_military45 memperlihatkan beberapa pasukan berjalan ke sebuah pagar di sana. Pagar yang mereka tuju ternyata ada sebuah bendera Ukraina. Secara terang-terangan pasukan C-nya mengganti bendera tersebut dengan bendera Rusia. Sebelum mereka mengganti bendera Ukraina dengan Rusia, mereka memantau area sekitar. Saat sudah selesai memantau, mereka langsung menaiki pagarnya dan langsung mengganti bendera Ukraina ke Rusia. Presiden Ukraina Zelensky Yahudi, mengapa Israel ogah menolong? Bermodal darah Yahudi yang dimilikinya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebenarnya telah meminta lebih banyak bantuan dari Israel dalam melawan invasi Rusia. Namun sejauh ini Tel Aviv menolak permintaan Kiev. Duta Besar Ukraina untuk Israel, Yevgen Kornichuk, mengungkap ekspektasi Zelensky untuk bantuan Tel Aviv karena dia berdarah Yahudi. Sebagai duta besar negara dengan Presiden Yahudi, saya dapat mengatakan Zelensky memiliki harapan yang lebih tinggi dari Israel daripada yang dapat diberikan Israel, katanya baru-baru ini. Kornichuk juga berspekulasi bahwa Perdana Menteri Israel Naftali Bennett berada dalam situasi sulit untuk menyeimbangkan hubungan Israel dengan Ukraina dan Rusia karena Zelensky adalah orang Yahudi. Dia juga menunjukkan bahwa banyak orang Ukraina memenuhi syarat untuk berimigrasi ke Israel di bawah Law of Return. 180.000 orang menurut perkiraan Israel. Kepemimpinan kami percaya bahwa Israel adalah satu-satunya negara demokratis yang memiliki hubungan baik dengan kedua pemimpin itu, kata Kornichuk merujuk pada Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Zelensky sebenarnya meminta Israel untuk mengambil peran mediator beberapa kali selama setahun terakhir, termasuk selama panggilan telepon terbarunya dengan Bennett. Kornichuk mengatakan pesan Zelensky kepada Israel, terima kasih, kami menghargai semua upaya Anda, tetapi kami membutuhkan lebih banyak. Keputusan dibuat lebih lambat dari yang kami butuhkan, tetapi kami senang dengan langkah kemarin dan kami berharap dukungan yang lebih besar, katanya. Meski demikian, Israel telah mengirimkan sekitar 100 ton bantuan kemanusiaan termasuk obat-obatan, kantong tidur, peralatan
pemurnian air dan barang-barang lainnya. Ukraina meminta Israel untuk mengirim tim para medis, tetapi pemerintah menolak permintaan tersebut. Ukraina juga meminta senjata pertahanan dan alat pelindung, tetapi Israel menolak permintaan itu. Kornichuk mengulangi permintaan negaranya dalam pertemuan di kantor Perdana Menteri pada Senin pekan lalu. Ketika Israel menginginkan bantuan kami ada untuk mereka, kata Kornichuk merujuk pada PBB, permintaan konsuler dan hal lain. Sementara itu PM Bennett mengatakan pada hari Minggu bahwa Israel akan terus berusaha menengahi antara Rusia dan Ukraina, bahkan jika keberhasilan tampaknya tidak mungkin. Dia menyampaikan hal itu setelah kembali dari pembicaraan mendadak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kantor Bennett mengatakan Perdana Menteri telah berbicara 3 kali selama akhir pekan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam pidato yang disiarkan televisi kepada kabinetnya, Bennett tidak memberikan rincian tentang pertemuan 3 jam dengan Putin pada hari Sabtu, hanya mengatakan bahwa itu mendapat berkat dan dorongan dari semua pihak. Sebuah referensi ke Amerika Serikat di antara kekuatan lainnya. Kami akan terus membantu dimanapun ia diminta, bahkan jika kemungkinan tidak besar, kata Bennett yang dilansir Reuters. Saat ada celah kecil, kami memiliki akses ke semua sisi dan kemampuan. Saya melihatnya sebagai kewajiban moral untuk melakukan setiap upaya. Lari ketakutan lihat Rusia menyerang, ribuan Yahudi Ukraina minta migrasi ke Israel. Perang Ukraina versus Rusia menimbulkan ketakutan di kalangan umat Yahudi Ukraina. Bukan membantu angkat senjata untuk berperang, mereka malah minta perlindungan ke Israel. 200.000 atau lebih orang Ukraina memenuhi syarat untuk berimigrasi ke Israel dan akan menerima kewarganegaraan otomatis di bawah hukum pengembalian. Sekitar 2.500 orang Yahudi di Ukraina telah meminta untuk berimigrasi ke Israel segera setelah invasi Rusia ke Ukraina, kata Badan Yahudi dilansir dari Middle STY. Organisasi Nirlaba membuat saluran khusus pada hari Kamis ketika Rusia meluncurkan operasi skala penuh di Ukraina untuk membantu mereka yang tertarik meninggalkan negara itu ke Israel serta orang Israel yang memiliki kerabat di Ukraina. Hotline sedang dioperasikan dari Yerusalem dalam hubungannya dengan Persekutuan Internasional Kristen dan Yahudi.